Puji Tuhan, shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali hadir dalam rumah Tuhan untuk kita dapat beribadah bersama-sama. Sebelum kita menyembah Tuhan, kita berdoa dulu untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih karena kebaikan-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Engkau memberi kami kesehatan dan kekuatan. Engkau beri kami hari ini untuk kami dapat melihat, merasakan kasih-Mu dan kemurahan-Mu. Terlebih kami bersyukur kami ada di dalam baik-Mu kembali, sehingga kami dapat memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan Tuhan sebentar ibadah kami. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya dengan segala berkat-berkat-Mu, Engkau hadir di tempat ini. Engkau memberkati hamba-Mu, umat Tuhan yang ada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Beracaralah Tuhan dalam ibadah kami. Engkau memberkati juga semua jemaat-Mu yang berada di rumah. Biarlah Tuhan, mereka boleh mengingat bahwa hari ini adalah hari Minggu, di mana kami harus memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, mari Engkau menolong semua jemaat di Kapisidoyoso, sehingga pagi hari ini kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulai dari ibadah kami ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita angkat pujian Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan
hadirat-Mu. Karena disitulah kekuatan kami, disitulah Tuhan kami mampu berjalan melewati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat. Terima kasih buat kemuliaan-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia.
Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami, dalam keadaan apa Tuhan. Haleluya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk diisi penuh oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri.
bersamamu. Kamu boleh tiba, kami boleh tiba di tempat ini dengan segala selamat. Kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu saat kami memuji, saat kami menyembah. Ada hubungan yang intim dengan-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah sebentar kami akan duduk diam seperti Maria, mendengarkan firman-Mu dan melakukan. Bicaralah Tuhan. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Kami siap untuk ditegur. Kami siap untuk menjadi murid Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa lain yang mengganggu pikiran kami, mengganggu hati kami, mengganggu di sekitar tempat ibadah ini, kami hancurkan, kami usir dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Belum sarapan. Ada haleluya. Hari-hari ini ada yang masih bisa mengucap syukur enggak dengan kondisi saat ini? Masih bisa menikmati masa pandemi? Iya, dengan masa pandemi ini seringkali planning kita tidak sesuai dengan realita, benar? Atau ada yang oh iya, saya sudah siapin bahwa saya sudah prediksi virus corona ini begini-begini, sehingga saya pun sudah punya plan B, plan C, plan D. Ada yang sudah tahu mungkin sejak tahun lalu kita akan menjadi seperti ini. Kira-kira sudah terencana atau enggak? Pasti sebagian besar 99% tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengerti bahwa kondisi saat ini seperti ini. Ya, mungkin situasi yang saat ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada yang ngomong tidak, kenapa tidak sesuai dengan firman Tuhan? Nggak usah dijawab, jawab dalam hati. Kalau tadi lagu itu semua baik, Tuhan yang beri pertolongan, kira-kira kita bisa menyanyikan lagu dengan 100%? Bisa? Kalau bisa itu ciami, ya. Kalau kita masih bisa mengatakan semua yang baik yang telah kau perbuat dalam hidupku, bahwa Tuhan itu baik, itu luar biasa. Ya, karena masa-masa ini tidak mudah. Ada yang kecewa. Saat ini banyak terjadi kekecewaan, bukan hanya 1-2 orang, tapi baik orang tua mungkin kecewa dengan anak. Seandainya saya nggak melahirkan dia, nggak ngerepoti seperti saat ini. Nanti si anak juga, seandainya mama papaku itu konglomerat,
saya nggak seperti ini. Mungkin ada yang lain yang berpikir, seandainya saudara-saudaraku hidup rukun, aman, damai, saya kan bisa pinjam sesuatu. Ya, kadang realita tidak sesuai dengan harapan, betul? Pasangan pun seandainya dia mengerti pikiranku, mengerti hatiku, maka aku tidak akan berbuat demikian, aku tidak begini, aku tidak begitu. Betul? Betulnya cuman ada yang kecewa dengan bos. Hari ini kita bicara tentang seandainya. If bukan if, seandainya. Dan lebih parah, ada yang marah sama Tuhan. Di sini nggak ada yang marah sama Tuhan, amin. Tuhan, seandainya Tuhan tolong saya, Tuhan dengar doa saya, hidup saya nggak seperti ini. Di sini tidak ada. Memang kehidupan saat ini kita tidak ada, para ahli pun tidak ada yang ngerti sampai kapan. Coba di flashback, waktu tanggal 15 Maret kita masih ibadah. Betul? 15 Maret kita masih ibadah. Begitu Senin keluar peraturan pemerintah, tiba-tiba dilarang kumpul-kumpul, ibadah pun dilarang. Karena itu tiba-tiba virus penjajahan masa kini di Jakarta sudah mulai masuk, mulai korban berjatuhan. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang Maria Marta. Yohanes 11. Topik ini rasanya pernah saya sampaikan, dan semua kita mungkin sudah kesekian kalinya mendengar. Cuman pagi ini coba apa yang ada rema, apa yang kita terima. Kisah ini tentang Maria Marta yang merupakan sahabat Yesus. Dalam satu peristiwa saudaranya meninggal. Ada yang mungkin 10 kali dengar cerita ini, baca perikop, mungkin ada yang 20 ya. Cuman kita akan resapi, kita akan nikmati ya. Satu saat terjadi musibah, Lazarus sakit. Benar, memang tidak disebutkan sakit flu atau sakit hati atau sakit corona. Zaman dulu nggak ada corona ya, tapi yang pasti sakit berat sehingga ada kabar Lazarus sakit dan mereka kirim kabar ke Yesus. Padahal Lazarus ini, nama Lazarus itu artinya yang ditolong Tuhan. Tapi dalam kasus ini coba kita lihat Yohanes 11, mestinya dibaca semua, tapi karena banyak yang sudah tahu bahwa Maria, Marta, dan Lazarus tinggal di Betania, kita langsung masuk ke ayat yang keempat. Ayat keempat. Nah, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Amin.
Kita amini ayat ini ya. Dikatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tapi coba dibaca di ayat 17. Ayat 17. Nah, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring dalam alias mati. Katanya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Katanya Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kenapa dalam perikop yang sama ini orang Farisi belum mengkritisi waktu itu, ya memang di ayat berikutnya nanti akan ada. Tapi coba kita lihat sendiri. Ayat 4 tadi dikatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tapi di pasal yang sama di ayat 17 Lazarus sudah. Kira-kira Tuhan Yesus bohong enggak? Ada yang berani ngomong Tuhan Yesus bohong? Saya bilang jangan sekali-sekali ya. Yesus PHP? Enggak. Katanya Pak Pendeta, katanya Om, katanya hamba Tuhan, katanya Kak Erna. Wow, kalau didoakan jadilah sembuh. Diberkatilah kamu keluar masuk, diberkatilah usahamu, kamu akan naik dan tidak turun. Amin. Tapi gaji kok dipotong? Janji Tuhannya mana? Iya. Seakan-akan ada kontroversi, kontradiksi di dalam realita kehidupan. Tuhan Yesus, kira-kira Tuhan Yesus itu pernah terlambat enggak pertolongannya? Kenapa waktu peristiwa ini terjadi Tuhan Yesus terlambat? Sudah 4 hari. Yesus terlambat enggak? Masa terlambat ini? Katanya indah pada waktunya. Siang ini, pagi ini kita harus punya iman dan pengharapan bahwa Yesus tidak pernah, dan tidak mungkin salah. Amin. Jangan sampai kita seperti Maria dan Marta. Saya melihat ayat 21. Coba dilihat ayat 21. Maka kata di sini mengatakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya. Ini yang Marta. Di ayat 32. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria dan Marta sama-sama kecewa. Kalau ada di antara kita yang kecewa siang hari ini, biarlah firman ini, melalui firman ini kita dikuatkan. Amin. Fakta di dunia, realita di dunia kadang tidak sesuai. Ya.
Coba kita lihat dulu di Keluaran 14 ayat 14. Sambil itu Keluaran 14 ayat 14. Ini firman Tuhan kepada Musa, ya, untuk disampaikan ke bangsa Israel. Dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu. Akan seringkali kita diam atau justru tambah umek, mencari solusi sendiri, mencari pembenaran, mencari kesalahan. Kalau ada sesuatu bisa banyak yang salah itu bos menyalahkan karyawan pulang rumah menyalahkan istri anak menyalahkan pembantu menyalahkan sekarang sirup bukan pokok. Kasihan. Tapi padahal kita sudah dengar siang hari ini berapa kali Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Dikatakan pas ayat yang lain, jika Tuhan di pihakmu, siapa? Itu kan di dalam Bible. Kenyataannya kok virusnya masih ada. Ini sudah minggu pertama September. Vaksinnya masih dalam proses. Seandainya nggak ada virus, kita nggak pakai masker. Kalau pakai masker ini kehilangan kecantikan, kehilangan kegantengan. Kalau pakai masker ini yang cewek itu mungkin sebenarnya dari segi positif nggak usah pakai lipstik habis nggak masalah. Di dalam setiap situasi mestinya kita menyadari, dikatakan Tuhan ada di pihak kita. Amin. Tuhan berperang bagi kamu dan kamu akan diam. Benar. Sebaliknya yang sering terjadi, kita lihat Keluaran 14. Coba lihat Keluaran 14 ayat 10 sampai 12. Keluaran 14 ayat 10. Tadi dikatakan diam, ya, tapi coba kita lihat kenyataannya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dikatakan sangat ketakutan dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Lihat ini menggerutu terus. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang. Kalau ketakutan itu sudah menyerang, ya, yang ada adalah menyalahkan. Ini timbul karena terjadi panic attack. Makanan apa itu panic attack? Kondisi panik sehingga yang terjadi, nah ini orang kalau sudah panik, satu suka marah, nah bener ya hukum ya. Ya. Jadi kalau orang sudah panik, yang ada marah, menyalahkan satu dengan yang lain. Kalau orang panik itu mudah lupa. Orang
sudah panik, jamnya mepet, terlambat, mau pelayanan, kuncinya nggak ada, dicari-cari nggak ada, padahal kuncinya nyentel di motor, di mobil. Kalau sudah panik, suka lupa, nggak tahu ini KFK ada kejadian nggak? Kacamataku mana? Padahal di sini. Kalau orang panik yang sekarang ini, begitu mau masuk mall, aduh gak bawa masker, gak bisa masuk. Padahal maskernya di dagu. Itu kalau orang panik. Pada tadi sikap kita apa? Suruh diam, kan Tuhan yang bergerak. Tapi yang ada terjadi adalah intimidasi dari iblis, mempertanyakan kembali di mana Tuhan. Ya, kalau Tuhan memang ada, kenapa saya mengalami begini? Kenapa enggak begitu? Ada kecewa dengan Tuhan. Kenapa kok saya diputus sama pacar saya, padahal saya sangat cinta sama dia. Dia itu pujaan hati, saya sudah sek sama dia, tapi kenapa Tuhan Kau ciptakan dia bukan untuk saya? Benar gitu lihat? Enggak ya? Seringkali kondisi panik membuat kita merasa sendiri, dan tidak jarang ada yang depresi dan kemudian bunuh diri. Ya, karena panik. Salah satu korban dari virus corona kapan itu rame di SS, 2 kali usaha bunuh diri. Pertama diselamatkan oleh orang-orang, yang kedua itu masih di jalan diselamatkan. Yang kedua sudah masuk rumah sakit, semuanya tidur, termasuk suster perawat tidur, dia bunuh diri lompat karena merasa tidak ada harapan lagi. Padahal kita tahu, dan orang itu mungkin tidak tahu, namanya aja sih murid Yesus, namanya tetap pampak murid Yesus, salah satu murid Yesus namanya. Tapi mestinya dia tahu bahwa dia tidak sendiri, Tuhan bersama. You are not alone, God be with you. Amin. Sering dipakai oleh iblis, sering dipakai oleh iblis adalah pikiran kita. Karena pikiran kita dalam medan pertempuran. Saya mau terus, saya mau bertahan, saya mengikut Yesus sampai akhir, atau menyerah. Kalau peristiwanya baik, tapi baik, mungkin tidak sampai depresi. Di sini mestinya ini Monica harusnya saksi, tapi saksinya saya saksikan sendiri. Seandainya waktu kapan itu memasuki tahun 2020, saya mendengar dia akan resign dari perusahaan, kemudian full di nil aktian. Nah, tapi karena Tuhan itu sangat sayang. Nah ini seandainya ada tanda-tanda yang membuat dia akhirnya tidak jadi resign, tapi terus bekerja. Seandainya dia resign, dengan kondisi pandemi seperti ini, siapa yang mau pesen buku? Ya. Ada hal-hal yang membuat kita di satu sisi menikmati, iya, itulah cara Tuhan bekerja. Seandainya saya ambil keputusan yang salah, akan fatal.
Ingat sekali lagi, pikiran kita adalah zona bebas, dimasuki oleh siapapun, ya, dimasuki oleh teman karena lingkungan sangat berpengaruh, dimasuki oleh siapapun, termasuk iblis yang suka mau teror, mengintimidasi. Sebenarnya dikatakan, kita ingat peristiwa Ayub, bahwa sebenarnya iblis tidak bisa membunuh Ayub karena Tuhan yang minta, jangan asal kau tidak ambil nyawa Ayub. Ya, tapi yang sering terjadi, begitu kalah, begitu menyerah, akhirnya terjadi hal yang seperti tadi, ada yang bunuh diri dan sebagainya. Padahal kalau kita tahu ada pihak yang menyertai kita, siapa lawan kita? Seandainya, ini hanya contoh ekstrim, kalau kita satu mobil, nggak usah dengan Pak Jokowi Presiden, kita satu mobil aja dengan Ibu Risma, terus jalanan ke rumput, itu pasti ada mobil pengawal di depan, rider dengan sirenenya wing, sehingga males, meskipun jalanan macet itu mungkin masih bisa terobos. Itu kita masih dengan wali kota, apalagi kalau kita dengan Tuhan. Tapi yang sering terjadi itu, kalau panic attack seperti tadi dikatakan, melihat kenyataan tentara waktu bangsa Israel dikejar-kejar oleh tentara Firaun, yang kita lihat, musuh sudah di belakang kita, mau noleh kemana? Iya. Coba kita lihat lagi ayat 32, Yohanes 11 ayat 32, Yohanes 11 ayat 32. Kita lihat lagi. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak. Nanti kita akan membahas masalah sekiranya. Padahal di ayat sebelumnya Tuhan sudah menyatakan bahwa Allah itu luar biasa, ya. Yesus memang menunda, dalam pasal ini Yesus menunda 2 hari, ya. 2 hari, kalau zaman sekarang masih setelah 2 hari begitu tahu, oh iya si A itu ada di Jakarta, bisa naik pesawat. Kalau zaman dulu udah 2 hari terus naik keledai atau jalan kaki, kapan nyampainya? Makanya nyampainya baru setelah 4 hari. Iya. Sebelum di ayat sebelumnya Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Tapi kenyataannya Marta dan Maria, padahal dia tahu kalau Yesus itu Tuhan, ya, tahu kalau Yesus itu Tuhan. Tapi dia masih menyaksikan ketuhannya Yesus. Sampai dia berkata, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ada yang pernah protes sama Tuhan? Ada yang pernah protes? Jawab dalam hati, iya om, saya sering, enggak kadang-kadang, sering enggak. Ya apa kondisi saya begini? Seandainya saya kaya, seandainya orang tua saya konglomerat, seandainya dan seandainya. Seandainya saya tahu
ini pandemi ini panjang. Dulu saya itu borong masker tak jual sekarang. Seandainya saya tahu pandemi ini saya sudah siap-siap. Saya dulu borong emas, jadi sekarang harga sekian nggak masalah. Seandainya tahu hobinya orang-orang masa pandemi ini gowes, saya jualan sepeda dari dulu. Seandainya dan seandainya. Kita harus koreksi. Memang tidak mudah. Setiap kita bisa bicara seandainya, ya, seandainya. Ada otak kita langsung bereaksi. Ada menghadapi satu masalah pasti. Apa ya? Aduh, seandainya saya begini kan nggak begini. Padahal kita tahu Tuhan sudah atur hidup kita, Dia atur seluruh kehidupan kita. Amin. Amin. Ayat 27 itu dikatakan oleh Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Ya. Sudah tahu Yesus itu Mesias, tapi Marta masih ngomong seandainya, ya. Padahal dia tahu Dia Tuhan. Namanya Tuhan berarti atur kehidupan kita. Tuhan itu mestinya bisa mengatur kapan kita menikah, kapan kita punya rumah, kapan kita punya mobil, kapan kita punya pasangan. Tuhan sudah atur. Tapi seringkali kita ini kadang, waduh, waktunya mepet Tuhan. Seperti Saul, waduh, musuh sudah di depan, kalau ini korbannya tidak dikasih dibakar, gimana? Akhirnya bertindak sendiri. Jangan sampai terjadi, ya. Jangan memaksa diri tanpa melibatkan Tuhan. Amin. Anak-anak muda jangan memaksakan diri bila tulang rusuknya tidak atau belum sesuai. Dipasang dulu. Oh iya, kebesaran tulang rusuknya. Bukan berarti bukan dari Tuhan. Ketemu lagi, waduh kekecilan. Jangan memaksakan diri, ya. Tapi apa maksud Tuhan biarkan Lazarus mati terlebih dahulu? Kira-kira maksud Tuhan apa ya? Selalu kalau kita bahas di mana-mana mengenai pasal tersebut, apa maksud Tuhan? Coba di ayat 15, Yohanes 11 ayat 15. Siapa bisa baca? Oh, yang paling dulu paling belakang. Doni tolong dibaca. Syukur nanti duduk paling belakang. Yohanes 11 ayat 15. Yohanes 11 ayat 15. Yohanes 11 ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Iya, terima kasih. Tuhan, ini Yesus sendiri yang bersyukur. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Kok bisa ya? Nah ini, kadang pikiran kita tidak menjangkau. Otak kita yang sekepel ini tidak bisa menjangkau Tuhan. Rencana Tuhan apa? Tapi Tuhan bisa bersyukur. Syukurlah pada waktu itu aku tidak hadir.
dikatakan yang lain supaya Tuhan dimuliakan. Iya. Soalnya mungkin kalau kesembuhan sudah biasa, tidak pernah terjadi orang dibangkitkan pada hari keempat, karena menurut segi medis sudah hancur tubuh, metabolismenya sudah habis. Ya, tapi Tuhan menunda 2 hari sehingga terlaksanalah kehendak Tuhan. Ya, terlaksanalah kehendak Tuhan. Pasti Tuhan merencanakan yang baik. Dikatakan kalau Yeremia 29 ayat 11, apa ayat yang paling mungkin orang suka? Yeremia 29 ayat 11 apa? Rancanganku. Nah, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Berarti Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai saya. Coba kita baca, panggil nama kita masing-masing. Amin. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai budi. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Amin. Dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tahu yang terbaik untuk Lazarus. Dia akan hidup walaupun sudah mati. Ya. Kalau kita lihat di Yohanes 11, kita lompat dulu di ayat 44. Tadi dikatakan Tuhan tahu rancangan yang terbaik, tapi ternyata Lazarus sudah mati. Ayat 44, orang yang telah mati itu belum. Yohanes 11 ayat 44. Oke. 2, 3. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus pada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ini ciri orang mati. Dia dalam kondisi terikat. Kaki dan tangannya masih terikat. Mukanya tertutup dengan kain peluh. Seringkali kita tidak menyadari kehidupan kita seperti kondisi kerohanian kita mati. Mohon maaf, seringkali kita tidak sadar. Iya, tangan dan kaki kita terikat, bukan untuk melayani Tuhan, tapi untuk melayani yang lain. Sering kaki kita melangkah ke tempat yang lain. Seringkali tangan kita bukan untuk menolong orang sesama. Ini cirinya orang mati. Mukanya tertutup. Mestinya harus banyak yang kita kerjakan, tapi tertutup oleh kain kafan. Seringkali berapa banyak kita mendengar rumah tangga hancur. Kelihatannya suami istri, tapi kehidupan rumah tangga mereka mati. Biarlah siang ini kita dibangkitkan.
Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Meskipun kelihatannya sudah 4 hari, seringkali dalam kehidupan perkawinan tidak bisa, saya sudah tidak cocok sama dia. Tapi kalau pacaran kok cocok. Biarlah dan biarlah. Siang hari ini Tuhan yang beroperasi, Tuhan yang membuat ego kita ditaklukkan oleh kuasa darah Yesus, dan Tuhan menjadi center dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kehidupan finansial kita sedang morat-marit, tapi biarlah sadarlah bahwa Dia mau hadir untuk menghidupkan kondisi ekonomimu. Amin. Jangan biarkan Tuhan hanya jauh di tempat yang jauh, tapi biarlah kita tahu hanya dekat Allah saja aku tenang. Jika Tuhan di pihakku, siapa lawan? Biarlah kita menyadari bahwa Dia itu sang penjunan. Sehancur-hancurnya mungkin kehidupan, gelara kehidupan kita mau Tuhan yang atur kembali. Kalau Tuhan yang atur pasti indah pada waktunya. Meskipun kelihatannya terlambat, mungkin Tuhan mau berbuat sesuatu. Tuhan tahu yang terbaik untuk Lazarus, Dia pun tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Meskipun kita jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Carilah wajahnya, carilah wajahnya. Dikatakan di kitab Amos 5 ayat 4, carilah Tuhan, carilah aku maka kamu akan hidup. Hari ini jangan kita hidup dengan asumsi lagi. Seandainya dalam kondisi negatif, tapi biarlah kita punya harapan-harapan. Waktu kapan kita sudah membahas tentang harapan. Memang kita tidak tahu setelah September apa yang terjadi, tapi biarlah kita menaruh Tuhan itu. Kalau kapal kehidupan kita, Tuhan ada di buritan, Tuhan yang atur di dekat kemudi. Biarlah itu menjadi tekad kita. Jangan sampai kurang dekat apa sih Maria dan Marta, tapi biarlah Maria dan Marta ini menjadi contoh bagi kita. Alkitab itu tidak hanya menuliskan yang baik-baik saja, tapi benar-benar realita. Kadang suatu saat begitu ada kejadian sesuatu, Tuhan berbicara. Ya, Maria Marta, karena Maria Marta justru dikatakan ada ayat yang sini, ayat yang paling pendek, maka menangislah Yesus. Karena melihat Maria yang menangisi Lazarus. Siang hari ini saya ajak, mungkin ada saudara kita, mungkin ada tetangga kita, mungkin ada orang tua kita. Mau gak kita berdoa untuk mereka? Lihat, Lazarus meninggal, Lazarus mati,
Lazarus bisa berdoa. Tuhan melihat Maria dan Marta, ya, Maria dan Marta. Ketika Yesus melihat ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di mana dia? Sampai di ayat 35, maka menangislah Yesus. Tuhan melihat iman, Tuhan melihat Maria, orang-orang di sekitar Lazarus. Pelajaran lain dari kehidupan kisah Lazarus dibangkitkan. Pernah nggak kita berdoa untuk seseorang yang kita kasihi? Bukan berdoa untuk aku dan aku. Mulai dari pagi sampai malam daftarnya, Tuhan tolong aku, tolong ini, aku. Tapi pernah nggak kita berdoa untuk Lazarus yang lain? Sehingga masgullah hati Yesus, sehingga Tuhan bergerak untuk menyelamatkan rumah tangga X, menyembuhkan si Y, memberkati rumah tangga yang mungkin masih musuh dengan kita, si ABCDE. Biarlah kita melalui firman pada pagi siang hari ini, kita melihat bahwa Tuhan juga bergerak, melihat iman, melihat Maria dan Marta, orang-orang di sekitarnya, sehingga dia sangat terharu dan masgullah hatinya. Kalau ada keluarga kita yang belum diselamatkan, tangisi, Tuhan tolong si A, tolong si B, tolong suamiku, tolong istriku, tolong mertuaku. Meskipun kondisi kita saat ini mungkin lagi konflik dengan mereka, tapi biarlah kita membuat Tuhan terharu dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Saya undang pemain musik ke depan. Seperti dikatakan, Lazarus keluar, maka Lazarus keluar dan tidak ada lagi dalam kubur. Biar kita keluar dari kebiasaan yang buruk, yang membelenggu. Apa yang membelenggu kita? Apa yang membuat kita terikat? Apa yang membuat mungkin hubungan dengan sesama kurang baik? Tuhan menyuruh Lazarus keluar dan berjalan. Biarlah kita mau berjalan, kita berjalan. Kalau kita melihat ada orang yang belum selamat, belum pernah mendengar Injil, biarlah kita terbeban. Kadang kita selalu berargumentasi dengan Tuhan. Kita masih berkutat, Tuhan saya tidak bisa memberikan persembahan, Tuhan saya tidak bisa memberikan perpuluhan, karena saya masih kurang, dan masih kurang. Itu berarti kita masih terus berkutat dan berkutat di hal yang sama. Tapi kalau kita melangkah keluar pada saat Tuhan memanggil Lazarus keluar, biarlah kita keluar. Dan tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan, seandainya Engkau tolong saya, seandainya Engkau ada di sini, Tuhan, seandainya Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Padahal kita tahu Tuhan punya waktu sendiri, Dia berdaulat. Kita nyanyikan pujian tadi sebelum firman. Biar kita menyanyikan janjian. Karena kita tahu Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Dia sudah banyak memberikan pertolongan.
Biar itu menjadi iman kita. Amin. Bersamaku Yesus. di setiap musim hidup. Ya Tuhan, Engkau ada di setiap musim Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Tuhan, kami tidak sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Engkau yang Tuhan, bertindak, terima kasih Engkau sudah bertindak untuk memberi pertolongan. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Biarlah musik memainkan lagu ini dengan perlahan. Kita akan saat teduh sebentar sebelum kita makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Biarlah Tuhan, melalui Roh Kudus ya Tuhan, berbicara sehingga firman tidak sia-sia. Berhenti menyalahkan Tuhan, berhenti menyalahkan kondisi, karena kondisi realita yang kita hadapi saat ini. Sebelum kita memasuki perjalanan kudus, saya minta Ibu Erma untuk berdoa, mengucap syukur apapun yang terjadi. Kami sangat meyakini Tuhan bahwa apapun yang terjadi, tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tetapi semua bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Semuanya ada di dalam rencana-Mu, dan rencana-Mu tidak ada satupun yang gagal. Kami bersyukur pagi hari ini, firman-Mu begitu luar biasa memberkati kami. Engkau mau Tuhan, setiap kami membuka hati kami untuk mempersilahkan Engkau membawa setiap kami, untuk kami menerobos setiap keterbatasan yang ada. Engkau sedang membawa kami Tuhan masuk di dalam level yang lebih sesuai dengan rencana Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami, menerobos standar yang ada, melampaui batas yang ada. Itu yang Tuhan mau singkapkan bagi setiap kami pagi hari
karena Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Ampuni kami Tuhan, kalau kami selalu melihat Engkau secara kasat mata. Engkau mau membawa kami masuk lebih dalam lagi. Hati kami terus terbuka di hadapan Tuhan, sehingga ketidakmustahilan itu senantiasa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau mempunyai waktu yang tepat bagi setiap kami. Tidak pernah Engkau terlambat. Kelihatan bagi kami Tuhan, mungkin Engkau sangat lambat, tetapi Engkau mempunyai waktu yang tepat bagi setiap kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Banyak orang yang saat ini sedang melihat dengan kasat mata keadaan yang ada, tetapi pagi hari ini Engkau menyingkapkan sesuatu yang luar biasa bagi kami. Engkau sedang membawa kami menerobos segala ketidakmampuan, masuk di dalam kemampuan ilahi, karena Engkau yang dahsyat ada di dalam kami. Bahkan terlebih lagi pagi hari ini, firman-Mu yang dahsyat dimeteraikan dengan tubuh dan darah. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap kami kalau kami sering memberontak, menyalahkan Engkau. Ampuni kami, sedangkan Engkau sedang bekerja dengan cara-Mu yang dahsyat. Engkau sedang mengajar kepada kami perkara-perkara yang dahsyat. Ampuni ketidaktahuan kami. Tapi pagi hari ini kami bersyukur, hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk firman yang Tuhan singkapkan pagi hari ini, bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas. Dan Engkau yang tidak terbatas itu ada di dalam kami. Engkau sedang melatih kami, Engkau sedang membawa kami untuk kami melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai pagi hari ini untuk menyatakan isi hati-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Dan kami siap menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Terus beracaralah Tuhan, hati kami semuanya siap untuk menerima tubuh dan darah. Dalam nama Tuhan Yesus. Anggur yang adalah darah Yesus sendiri, kiranya Engkau menguduskan sehingga roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Yesus yang diberkati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami dan kami, menghancurkan segala kutuk, menghancurkan segala dosa kami, dan kami dijadikan baru. Kami diberkati, dan kami diberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu.
kita ambil tubuh Yesus, kita angkat, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka roti yang adalah tubuh Kristus ini diserahkan bagi kita. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan. Makasih. Thank you, Lord Jesus. Kita angkat cawan perjanjian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Biarlah kita meyakini, kita mengaminkan dan mengimani bahwa darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita, sehingga nama kita terdaftar dalam buku kehidupan. Kita minum dengan iman, dengan percaya dalam nama Yesus. Makasih. Terima kasih. Thank you, Lord Jesus. Kami mau bangkit Tuhan, kami mau keluar dari Kami ucap syukur Tuhan. Sekali lagi kami ucap syukur. Kami boleh ambil bagian untuk makan tubuh dan minum darah. Kiranya proteksi yang daripada Tuhan ada pada kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna dan perkenanan-Mu ada pada kami. Setiap anak-anak-Mu tempat ini. Pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita sampai kita bangkit berdiri. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga.
kami. Terima kasih untuk segala berkat. Terima kasih kami ada sebagai kami ada. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah memulai dan keserangan sudah selesai, Tuhan. Terima kasih itu karena cinta kasih-Mu. Sekali lagi kami beri kesempatan untuk beribadah dan mengikuti perjamuan kudus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, dan terpujilah nama-Mu. Kami teringat Tuhan untuk jemaat yang sampai saat ini belum bisa beribadah secara semua keseluruhan. Tuhan, Kau yang melawat mereka satu demi satu, rumah tangga demi rumah tangga, baik yang masih kecil, anak-anak sekolah minggu maupun pemuda remaja. Tuhan, Kau sendiri yang memberkati mereka. Yang dewasa bahkan yang lanjut usia, Tuhan, Engkau ada penyertaan buat mereka. Untuk Mak Eni, Mak Rukmana, Dek Siti dan sebagainya, Tuhan, Kau yang tolong mereka di masing-masing. Tangan-Mu tidak kurang panjang dan Kau sanggup untuk memelihara kehidupan mereka. Ini berdoa untuk mungkin keluarga-keluarga yang jauh, baik keluarga Pak Agung, Devi, dan yang lain. Tuhan, Kau sendiri yang memberkati, sehingga satu kesempatan kami boleh akan beribadah kembali bersama-sama. Kalau kami pengurus TPAW masih bisa beribadah, terima kasih Bapak, itu anugerah juga yang daripada-Mu. Memberkati para pelayan yang bertugas hari ini, jadilah mereka tidak akan sia-sia Kau memberkati kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, Kau sudah membangkitkan kami dari segala keterikatan kami, sehingga kami keluar dari kubur kami menatap masa depan kami dengan penuh pengharapan. Tuhan beserta dengan kami. Kalau Kau di pihak kami, siapa lawan kami? Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Berkati setiap persembahan, Kau sendiri mengembalikan berlipat-lipat Tuhan. Kau juga memberkati yang sudah menyerahkan perpuluhan Tuhan. Biarlah sepanjang bulan September ini Kau yang memelihara kami. Kami berdoa untuk segala binatang pelahap kami enyahkan, kami orakan, kami usir dalam nama Yesus. Memberkati setiap anak-anak, setiap rumah tangga demi rumah tangga, pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun Tuhan, Kau yang memberkati. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya pandemi ini segera berakhir, vaksin segera beredar Tuhan. Memberkati pemerintah, berkati aparat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kota Surabaya tercinta, sehingga penuh dengan damai dan sejahtera. Terpujilah nama-Mu. Sebentar anak-anak-Mu Tuhan pulang ke rumah masing-masing. Biar penyertaan-Mu, malaikat-Mu beserta, sehingga tiba di rumah dengan segala selamat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam Anaknya Tunggal, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi setiap kami mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.